Namun, tiba di suatu tempat, Mas Ipul dikagetkan oleh sosok 2 orang pengawal kerajaan. Selamat datang di Angker. Channel ini menceritakan kembali pengalaman-pengalaman mistis yang dialami oleh Sobat Angker. Dan untuk episode perdana kali ini, cerita Angker berasal dari Sobat Angker di Semarang, yaitu Mas Ipul, yang mempunyai pengalaman seru mendaki Gunung Lawu. Sekitar 2 tahun yang lalu, Mas Ipul dan bersama dengan temannya Mas Reno mempunyai rencana untuk melakukan pendakian gunung. Saat itu dipilihlah tanggal merah untuk mereka bersama dengan teman-temannya akhirnya melakukan pendakian gunung dan Gunung Lawu yang dipilih. Mengapa Gunung Lawu? Mungkin karena Mas Ipul dan teman-temannya begitu penasaran dengan suasana, dengan cerita-cerita yang beredar tentang mistisnya Gunung Lawu. Dan akhirnya mereka bersembilan pun berangkat dari Semarang 1 hari tepat sebelum tanggal merah. Mereka berangkat pukul 9 dari Semarang dan tiba di base camp Cemara Kandang pada saat maghrib. Akhirnya mereka langsung melakukan proses registrasi bersama dengan sejumlah pendaki lainnya waktu itu. Setelah proses registrasi selesai, mereka pun melakukan pendakian kecil untuk lebih tahu lokasi mana yang cocok mendirikan tenda di malam itu. Suasana dingin ditambah minimnya cahaya pada malam hari itu menambah suasana di Gunung Lawu terasa mistis. Terutama aroma dari sajen yang dibakar membuat Mas Ipul penasaran. Untuk apa sesajen ini sebenarnya? Karena ini pertama kalinya Mas Ipul naik ke Gunung Lawu. Akhirnya setelah sampai di suatu tempat, rombongan Mas Ipul pun beristirahat. Sambil mengecek berbekalan mereka, Mas Ipul dan Mas Reno berinisiatif untuk naik ke atas dulu, mengecek lokasi mana yang cocok untuk mereka bisa mendirikan tenda pada malam itu. Mereka pun menyelusuri jalan setapak. Namun, tiba di suatu tempat, Mas Ipul dikagetkan oleh sosok 2 orang pengawal kerajaan. Sosoknya besar dan tegap, persis seperti punggawa kerajaan pada zaman dulu. Mereka pun berpakaian seperti orang-orang kerajaan di zaman lampau. Dan karena minimnya pencahayaan pada malam itu, Mas Ipul hanya melihat sekitar 10 orang yang berada di belakang 2 pengawal kerajaan itu. Sosok pengawal kerajaan ini pun mengacungkan tombak mereka, mengisyaratkan agar Mas Ipul dan Mas Reno tidak melintasi area tersebut. Mas Ipul pun ketakutan saat itu, percaya dan tidak percaya, namun begitu nyata di depan. Akhirnya Mas Ipul pun melihat Reno, namun ternyata Reno pun tampak ketakutan saat itu. Akhirnya mata mereka pun berpandangan dan mereka memilih untuk mundur, perlahan-lahan kembali ke rombongan mereka. Karena tidak ingin menimbulkan kepanikan, akhirnya Mas Ipul dan Mas Reno pun sepakat untuk tidak memberitahukan apa yang mereka temui di perjalanan tadi kepada rombongan. Dan akhirnya rombongan Mas Ipul pun melanjutkan pendakian mereka. Diarahkan oleh Mas Ipul untuk tidak melewati tempat atau lokasi di mana dia bertemu dengan pengawal kerajaan tadi. Sebelum istirahat malam, Mas Ipul, Mas Reno bersama dengan salah satu temannya pun akhirnya berinisiatif untuk melakukan
jalan-jalan sekitar tenda, hanya untuk menikmati suasana yang ada di situ. Namun, lagi-lagi mereka dikejutkan oleh sosok penampakan seorang pemuda yang mengaku telah melakukan pendakian sebelum rombongan Mas Ipul tiba. Pemuda ini bercerita dengan wajah yang sangat gelisah. Dia meminta tolong kepada Mas Ipul dan kawan-kawannya untuk membantunya saat itu. Pemuda ini bercerita bahwa dia dan teman-temannya sedang melakukan malam keakraban dan sudah ada di lokasi Gunung Lawu tersebut selama 2 hari. Namun ternyata banyak sekali gangguan gaib yang teman-teman pemuda ini alami saat itu. Akhirnya pemuda ini pun meminta tolong kepada Mas Ipul dan kawan-kawannya dengan raut wajah yang sangat ketakutan supaya Mas Ipul bisa membantunya membuat benteng atau pagar yang bisa membuat mereka terlindungi dari hal-hal atau gangguan gaib. Namun karena Mas Ipul dan teman-temannya tidak mengerti hal-hal seperti itu, akhirnya Mas Ipul pun meminta maaf dan mencoba untuk menenangkan dan akhirnya meninggalkan pemuda itu kembali ke tendanya. Akhirnya malam pun tiba. Mas Ipul dan kawan-kawannya pun memaksakan diri untuk tidur di dalam tenda masing-masing. Saat mencoba untuk tidur, salah satu rombongan teman Mas Ipul di dalam tenda bilang kalau ia mendengar suara langkah kaki berkali-kali. Namun karena ketakutan, temannya pun tidak berani memeriksa keluar. Akhirnya Mas Ipul yang pergi keluar untuk mengecek tenda. Di sekitar tenda tersebut ternyata tidak ada seorang pun atau binatang apapun. Dan keadaannya sunyi, sepi, senyap. Tidak ada seorang pun di situ. Akhirnya Mas Ipul pun kembali ke dalam tenda dan bilang kepada temannya kalau tidak ada siapapun di luar. Mungkin itu hanya imajinasi atau ya abaikan saja. Kemudian akhirnya temannya berusaha untuk tidur. Dan tak lama kemudian ternyata tenda tempat Mas Ipul tidur digoyang-goyangkan dengan begitu keras dari luar. Namun karena Mas Ipul ini ketakutan dan tidak berani untuk mengecek keluar, akhirnya dia memaksakan diri untuk tetap tidur saat itu. Akhirnya dia terlelap dalam tidur, tetapi justru di dalam mimpinya ia bertemu dengan seekor binatang aneh berbentuk tikus dan mempunyai mata yang merah menyala. Hewan itu berusaha untuk menyerang Mas Ipul saat itu. Namun Mas Ipul berusaha menangkis serangan hewan itu dan mencoba melawannya sambil nafas yang terengah-engah dan lelah. Akhirnya Mas Ipul pun terbangun dari tidurnya saat itu. Mas Ipul pun melihat keadaan sekitar dan ternyata teman-temannya pun juga sudah ada yang terbangun, mengecek beberapa perbekalan, dan begitu dia keluar dari tenda, ternyata jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Meskipun sudah hampir mendekati subuh, namun langit di sekitar masih gelap, karena memang minim pencahayaan di tempat itu. Akhirnya Mas Ipul pun mencoba untuk melakukan stretching dan seperti kebiasaannya, setiap pagi setelah bangun tidur, dia pasti langsung menuju ke toilet. Beberapa toilet berjejer, dan Mas Ipul pun sempat takut dan ragu sebenarnya untuk buang hajat di toilet tersebut. Namun karena sudah terlalu kebelet saat itu, akhirnya Mas Ipul pun memberanikan diri memilih salah satu toilet yang paling terang di antara semuanya. Dia pun melewati toilet demi toilet
yang dilihatnya kosong saat itu. Akhirnya dia masuk dan mencoba BAB. Di tengah saat dia sedang buang hajat ini, Mas Ipul kemudian mendengar ada suara guyuran dari kamar mandi sebelah. Saat itu dia berpikir, oh, mungkin temanku Dodit yang punya kebiasaan mandi di pagi hari. Kemudian dia dengan lantang memanggil nama Dodit. Dit, Dit. Tapi tidak ada jawaban dari kamar mandi sebelah. Dia mencoba memanggil sekali lagi. Dit, koe atus yo. Namun lagi-lagi tidak ada tanggapan ataupun jawaban dari kamar mandi sebelah Mas Ipul saat itu. Akhirnya dengan penuh ketakutan, Mas Ipul pun mempercepat buang hajatnya saat itu dan segera berlari keluar. Dia mengecek kamar mandi sebelahnya kosong. Tidak ada seorang pun di sana. Akhirnya dengan lari tergopoh-gopoh, dia mencoba menemui teman-temannya yang berada di dekat tenda dan bertanya, Dodit kemana ya? Bukannya tadi dia lagi mandi di bawah. Namun ternyata Dodit berada di atas bersama dengan teman-teman yang lain. Lalu Mas Ipul bertanya dalam hati, siapakah yang ada di sampingnya tadi di kamar mandi sebelah saat dia lagi buang hajat? Mas Ipul pun mencoba untuk tidak menceritakannya kepada teman-teman yang lain supaya teman-temannya tidak ikut ketakutan saat itu. Namun jujur, di dalam benak Mas Ipul benar-benar merasa takut dan tidak tahu, penasaran siapa yang tadi berada di sampingnya saat dia buang hajat. Akhirnya pada pagi hari itu Mas Ipul memutuskan untuk tidak memikirkan kejadian di toilet dan sambil bergegas sarapan juga melanjutkan perjalanannya bersama dengan rombongan melakukan pendakian kembali. Akhirnya rombongan Mas Ipul pun sepakat untuk membuat formasi 7-3-3 yang artinya 7 orang di depan, 3 di tengah, dan 3 di belakang. Nah, Mas Ipul sendiri masuk dalam bagian rombongan yang paling belakang. Sedangkan Mas Reno diberi tugas sebagai karier alias pembawa barang yang membawa tas beserta seluruh perlengkapannya. Kenapa Mas Reno dipilih menjadi karier? Karena memang dia sudah terbiasa untuk menjadi seorang karier di tengah rombongannya. Dan dia mempunyai fisik yang cukup kuat, lincah, dan tidak pernah keberatan saat ditugaskan untuk membawa beban-beban yang berat. Akhirnya, rombongan Mas Ipul pun kembali melanjutkan pendakian. Namun, ada yang aneh. Tak lama berselang mereka berjalan, Reno minta istirahat. Padahal biasanya Reno kuat-kuat saja. Akhirnya Reno disusul oleh Mas Ipul pun beristirahat dan Reno mengatakan bahwa ia sangat kelelahan saat itu. Nafasnya pun terengah-engah. Dia merasa beban yang dibawanya jauh lebih berat daripada sebelumnya. Akhirnya saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba ada sekelompok rombongan lain yang melintasi mereka saat itu. Salah satu pemuda dari rombongan itu pun berkata kepada Mas Reno, "Kok sampean nekat sih Mas? Wes nggowo tas abot, lah kok gendong wong?" Omongan itu cukup mengagetkan bagi Mas Ipul dan juga terutama Mas Reno. Namun pemuda itu terus melintas melakukan pendakian seperti biasa. Akhirnya karena rasa penasaran yang tinggi, Mas Ipul pun mencoba mengejar pemuda yang ngomong menggunakan bahasa Jawa tadi. Dia penasaran apa yang dimaksudkan oleh pemuda tadi.
Akhirnya disusullah pemuda itu dan Mas Ipul bertanya, apa maksud dari omongan pemuda ini? Dan pemuda ini pun menjelaskan bahwa ia mempunyai kemampuan khusus untuk melihat hal-hal yang tak kasat mata. Ia menceritakan bahwa di pundak Mas Reno ada sosok yang ngikut atau secara tidak langsung digendong oleh Mas Reno. Tentu Mas Ipul percaya dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh pemuda ini. Pantas saja jika Reno merasa beban yang diangkat terlalu berat, over dari biasanya. Ternyata ada sosok yang tak kasat mata ikut dipanggulnya. Dan cerita ini pun akhirnya disampaikan oleh Mas Ipul ke Mas Reno. Mas Reno pun menjadi ketakutan dan dia tidak mau lagi menjadi seorang karier di rombongan itu. Dan sialnya Mas Ipul yang menjadi pengganti karier saat itu. Mas Ipul pun melanjutkan pendakian bersama teman-teman yang tersisa. Namun karena beban yang cukup berat, Mas Ipul pun akhirnya melambat. Teman-temannya sudah duluan semua di depan. Sampai akhirnya dia tersadar bahwa dia tersesat. Mas Ipul bingung. Harus melanjutkan pendakian atau perjalanannya menuju arah mana. Saat itu ada dua pilihan. Dia berada di ujung jalan yang bercabang dan dia kebingungan antara memilih kanan atau memilih yang kiri. Saat itu Mas Ipul pun menyadari bahwa dia tidak punya kemampuan untuk membaca arah ataupun tanda-tanda yang bisa menunjukkan suatu arah. Akhirnya dia pun memberanikan diri untuk beristirahat di tempat yang asing itu. Dia beristirahat sebentar sambil berpikir, jalan mana yang harus aku ambil? Ke kanan atau ke kiri? Akhirnya di tengah lamunannya saat itu, ia melihat seekor burung jalak yang terbang rendah dan akhirnya mendarat tepat tak jauh dari hadapannya. Burung jalak itu menarik perhatian Mas Ipul. Akhirnya, karena rasa ingin tahunya yang cukup tinggi, Mas Ipul mencoba menangkap burung jalak ini. Dia coba tangkap, namun terus meleset. Dia coba tangkap lagi, namun burung jalak ini berhasil kabur. Dan dia terus mencoba hingga akhirnya Mas Ipul tersadar bahwa ia sudah berada jauh dari tempat beristirahat terakhir tadi. Dan secara tidak langsung, dia sudah melewati pilihan yang tadinya membuat dia bingung. Akhirnya, karena dia menyadari bahwa jalanan yang sudah dipilihnya ini adalah jalanan yang masih sepi, tidak ada seorang pun yang lewat, dia pun kebingungan lagi, harus melanjutkan perjalanannya ke arah mana. Burung jalaknya pun sudah pergi. Akhirnya, dengan memberanikan diri, Mas Ipul pun melaju lurus untuk terus melangkahkan kaki ke depan. Perlahan demi perlahan sambil mengucapkan doa di dalam hati supaya tidak ada gangguan apapun saat itu. Mas Ipul pun kebingungan lagi. Jalan mana nih yang harus ia tempuh? Apakah dia harus tetap melangkah lurus atau ia harus mencoba ke arah lain? Saat berada di suatu tempat, Mas Ipul pun melihat ada sosok wanita berada di sebuah pohon yang begitu besar. Wanita itu duduk di depan pohon.
Dan Mas Ipul mencoba memberanikan diri untuk bertanya kepada sosok wanita itu. Dengan ragu-ragu, akhirnya Mas Ipul mencoba menghampiri wanita itu dan bertanya, "Bu, apakah betul jalur ini merupakan jalur pendakian Gunung Lawu?" Wanita itu tidak menjawab, bahkan tatapan matanya pun kosong. Sekali lagi, Mas Ipul mencoba bertanya, "Bu, apakah betul ini jalur pendakian?" Wanita itu akhirnya hanya mengangguk dan tangannya menunjuk ke suatu arah. Mas Ipul pun akhirnya melihat arah yang ditunjuk oleh wanita ini. Dan dengan penuh keberanian, Mas Ipul berjalan ke arah di mana wanita itu menunjukkannya. Perlahan demi perlahan, Mas Ipul mencoba melangkahkan kaki dan terus berdoa agar dia bisa bertemu dengan teman-temannya. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya dia mencoba membalikkan badan, melihat apakah sosok wanita yang dilihatnya tadi masih ada. Namun ternyata waktu dia membalikkan badan, di depan pohon tidak ada siapa-siapa. Secepat itukah wanita itu menghilang? Apakah benar itu manusia atau memang sosok jadi-jadian? Mas Ipul akhirnya berlari kencang karena dia merasa begitu ketakutan saat itu. Sampai akhirnya dia melihat ada sebuah tenda peristirahatan, base camp yang memang teman-temannya semuanya ada di situ. Dia akhirnya menemukan rombongannya kembali. Dan Mas Ipul pun tampak kelelahan saat berjumpa dengan teman-temannya. Dia ngos-ngosan dan sudah tidak mampu berkata apa-apa lagi karena begitu banyak kejadian yang dia alami selama ia tersesat. Tapi dia merasa lega saat bisa melihat teman-temannya dan rombongannya akhirnya bisa bersama lagi. Itulah tadi cerita tentang Mas Ipul, pengalamannya mendaki Gunung Lawu yang memang penuh dengan cerita mistis. Pesan untuk Sobat Angker dimanapun berada yang ingin melakukan pendakian gunung, jangan lupa untuk selalu berdoa, jaga sikap, dan yang terpenting jangan usil. Karena kita tidak pernah tahu di mana kita berada dan apa saja yang ada di tempat itu, termasuk hal-hal yang tak kasat mata. Dan demikianlah cerita Angker pada episode kali ini. Bagi Sobat Angker yang ingin cerita Angkernya diceritakan, silahkan bisa mengirim kisah Angkernya melalui email yang ada di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita Angker selanjutnya.